Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dini Antika. Izinkan saya untuk membahas terkait UTS mata kuliah Etika Bisnis. Baik, Ibu, mohon izin untuk share screen ya, Bu. Kegagalan proyek food estate di Kalimantan Tengah. Kegagalan berulang proyek food estate, yaitu ribuan hektar sawah di Kalimantan Tengah terbengkalai dan beralih menjadi kebun kelapa sawit. Pada artikel BBC mengungkapkan bahwa proyek ini dimulai pada tahun 2020 sebagai program strategis pangan nasional untuk optimalisasi 62.000 hektar lahan rawa di Kapuas dan Pulang Pisau. Tapi setelah 3 tahun, ribuan hektar terbengkalai, gagal panen, dan beralih fungsi menjadi kebun kelapa sawit. Di mana perubahan alih fungsi itu memiliki dampak. Di antaranya yaitu 4.159 lahan hektar yang dibuka, banyak yang terbengkalai karena banjir dan tanah gambut yang asam tidak cocok untuk padi. Yang kedua, petani lokal gagal panen 2 kali berturut-turut pada tahun 2022 dan 2023 karena bibit unggul yang diberikan pemerintah tidak tahan banjir, berbeda dengan bibit lokal mereka yang lebih adaptif. Akhirnya, petani lokal menyerah dan menanam bibit kelapa sawit yang lebih menguntungkan secara ekonomi. Ini bukan cuma kegagalan teknis, tapi juga pengkhianatan janji pemerintah yang berjanji akan membeli panen petani lokal. Yang ketiga, kelapa sawit memang komoditas ekspor besar, tapi proyek ini seharusnya prioritas pangan, bukan perkebunan monokultur yang malah menyebabkan deforestasi hutan. Kegagalan food estate, yaitu kontraktor buka lahan tanpa melibatkan petani. Hasilnya lahannya rusak dan petani rugi, sementara perusahaan sawit swasta untung dari tumpang tindih HGU atau hak guna usaha di 274 hektar lahan food estate. Ini tentu saja tidak adil untuk petani lokal ya, dan saya sangat tidak setuju untuk pembukaan lahan food estate yang secara sepihak dan tidak melibatkan petani tersebut. Lalu adanya isu greenwashing, di mana ada beberapa isu etika yang muncul, terutama greenwashing dan klaim ketahanan pangan yang misleading. Greenwashing terjadi saat pemerintah promosikan proyek ini sebagai lumbung pangan ramah lingkungan di lahan gambut lindung. Padahal realitasnya deforestasi hampir 3.000 hektar. Lalu klaim ketahanan pangan tidak sesuai kenyataan. Pemerintah uh, menginformasikan lokasi sesuai undang-undang dan rencana tata ruang, tapi di lapangan menunjukkan hanya 1% lahan XPLG yang cocok untuk pertanian. Ini misleading karena anggaran negara dipakai untuk buka lahan, tapi akhirnya dikuasai oleh sawit swasta, bukan untuk menanam padi oleh petani lokal. Di mana di sini ada etika bisnis yang melibatkan pemerintah sebagai aktor bisnis publik yang harus transparan. Prinsip etika bisnis yang kurang dipenuhi pada proyek ini yaitu integritas dan kejujuran, di mana klaim sukses dibantah data lapangan seperti verifikasi, Kementan, dan yang menginformasikan ada panen padi, padahal petani bilang gagal. Lalu tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, minim melibatkan petani lokal. Mereka menjadi objek bukan mitra, melanggar prinsip stakeholder engagement. Lalu yang ketiga, keberlanjutan atau sustainability, dampak lingkungan seperti banjir dan karhutlah diabaikan, melanggar triple bottom line, yaitu people, planet, and profit. Rekomendasi penyesuaian agar proyek lebih bertanggung jawab dan etika lingkungan.
Yang pertama, evaluasi mandiri, di mana menghentikan perluasan dan dilakukan audit lahan oleh lembaga independen seperti Pantau Gambut untuk identifikasi area yang cocok. Lalu libatkan stakeholder lokal, membentuk tim petani dan LSM untuk pendampingan seperti training bibit yang adaptif dan tata air. Lalu untuk transparansi dan monitoring, pemerintah harus mempublikasikan laporan tahunan proyek di situs Kementan, termasuk data hektar panen versus terbengkalai, lahan yang terbengkalai. Baik, jadi kesimpulannya untuk proyek food estate ini mempunyai potensi yang bagus, tapi butuh etika bisnis yang kuat untuk sukses. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.